bihim. Bertawasul kepada para wali-wali Allah hukumnya diperbolehkan. Wala yu'rafu fi dzalika mukhalifun min ahlil haq. Dan tidak diketahui ada dari golongan ahlil haq, orang-orang yang pada jalur kebenaran, ya, yang menentang tentang diperbolehkannya tawasul kepada para wali-wali Allah. Salafa wa khalafan, baik dari generasi salaf maupun generasi khalaf. Umar tawassala bin Abbas radhiyallahu anhuma qailan. Terdapat di dalam hadis bahwa Sayyidina Umar bertawasul kepada sahabat Abbas. Qailan, Sayyidina Umar mengatakan, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya, ya, kami bertawassul kepada engkau dengan paman Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hukum bertawassul kepada para aulia, bertawassul kepada para wali-wali Allah Ta'ala, hukumnya diperbolehkan. Ya, sebagaimana kita sudah mengetahui definisi tawasul, kemarin sudah kita jelaskan bahwa makna tawasul sendiri adalah meminta mendapatkan, ya, manfaat, kebaikan atau supaya terhindar keburukan atau bahaya, meminta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Nabi ataupun wali, dengan bertujuan memuliakan Nabi atau wali yang disebutkan. Hukum bertawasul kepada Nabi, hukum bertawasul kepada aulia, pada wali-wali Allah itu diperbolehkan, baik saat mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dalil yang diperbolehkan, dalil yang memperbolehkan bahwa tawasul kepada aulia, ya, itu diperbolehkan, yaitu dengan yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau bertawasul kepada sahabat Abbas, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau mau meminta hujan, karena pada saat itu, ya, terjadi tahun Ramadah, yakni tidak turun hujan sehingga banyak debu-debu, dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya, pada dalam kebinasaan, maksudnya dalam keadaan susah karena tidak kunjung turun hujan. Akhirnya Sayyidina Umar itu, ya, meminta kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan dengan bertawasul kepada paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas. Terus ketika muncul pertanyaan, ya, ketika ada muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah, kenapa Sayyidina Umar itu bertawasul kepada sahabat Abbas? Bukankah pada saat itu juga Sayyidina Umar itu bisa bertawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kenapa ada muncul pertanyaan seperti ini? Karena kelompok Al-Wahabiyah, ya, mereka mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu mengatakan tawasul itu diperbolehkan ketika masih hidup, ya, ketika seorang nabi yang mau dijadikan sebagai tawasul ataupun seorang wali yang masih hidup dan di hadapannya, ya. Mereka melarang tawasul, ya, melarang tawasul ketika seorang wali atau seorang nabi telah meninggal dunia dan tidak di hadapan mereka, tidak di hadapan para nabi dan tidak di hadapan para wali-wali Allah yang mau dijadikan sebagai tawasul. Ya, sehingga mereka itu menanyakan, loh, ini malah justru kata mereka itu menjadi bukti, menjadi dalil bahwasannya tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia itu tidak hukumnya tidak diperbolehkan, ya, karena nyatanya Sayyidina Umar itu tawasulnya kepada Abbas yang masih hidup.
Ya, kalau seandainya diperbolehkan, ya pastinya Sayyidina Umar itu bertawasul kepada Nabi yang sudah meninggal dunia pada saat itu. Bagaimana jawabannya? Kita jawab bahwa sebab atau penyebab Sayyidina Umar itu bertawasul kepada sahabat Abbas, padahal saat itu juga beliau bisa bertawasul kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, ya, karena eh, Sayyidina Umar itu ya menjaga hak kerabatnya Sayyidina Abbas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya sahabat Abbas itu memiliki kemuliaan, ya, memiliki darajah yang mulia, ya, memiliki dianggap seseorang yang soleh, seseorang yang baik menurut Kanjeng Nabi. Di samping itu beliau juga sebagai kerabatnya Rasulullah. Makanya Sayyiduna Umar bertawasul kepada sahabat Abbas dengan bukti ya ketika Sayyiduna Umar itu ya mendatangi sahabat Abbas, terus kemudian apa namanya, Sayyiduna Abbas itu mengatakan, Allahumma innal qauma tawajjahu bi ilaika limakani min nabiyika. Ya, kata Sayyiduna Abbas ini mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kaum atau para manusia ya meminta ya kepadamu dengan lantaran aku, yaitu Abbas, limakani min nabiyika, karena saya adalah, yakni Abbas, kerabatnya Kanjeng Nabi. Limakani min nabiyika, karena kedudukan aku, yakni maksudnya Abbas kerabat min nabiyika, dari nabimu, yakni Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah bahwa Sayyidina Abbas itu kerabatnya Kanjeng Nabi. Nah, dari sini menunjukkan bahwasannya apa namanya, Sayyidina Abbas itu memiliki kemuliaan ya, dengan sebab karena beliau adalah orang salih, yang kedua beliau juga sebagai kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Umar itu bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Dan hal yang menunjukkan ya penyebab tawasulnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas adalah ketika Sayyidina Umar ya di dalam khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhan nas innar rasula kana yara lil Abbas ma yaral waladu liwalidihi yu'azzimuhu wa yufakhimuhu wa yabarru qasamahu faqtadu ayyuhan nas bi rasulillah fi ammihil Abbas wattakhuzuhu wasilatan ilallah fi ma nazala bikum. Nah, di dalam khutbah ini, yakni khutbahnya Sayyidina Umar mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberlakukan Abbas sebagaimana anak terhadap orang tuanya, ya, terhadap orang tua, yakni mengagungkan, memuliakan. Maka kalian harus ikuti, ya, ikuti apa? Ikuti paman faqtadu bi Rasulillah fi ammihi, ya. Maka wahai para manusia, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi ammihil Abbas, pada pamannya yang bernama Abbas, wattakhudhuhu wasilatan ilallah fima nazala bikum, dan jadikanlah Abbas sebagai lantaran ya supaya cepat dikabulkan doanya, lantaran cepat dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala fima nazala bikum, pada sesuatu yang telah terjadi kepada kalian, yaitu apa namanya, tahun di mana tidak kunjung turun hujan. Baik, ini adalah penjelasan tentang penyebab kenapa Sayyidina Umar itu bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Bukan berarti maknanya adalah bahwa bertawasul itu diperbolehkan, dibatasi dengan syarat ketentuan berupa masih hidup dan di hadapannya. Ya, ini justru menunjukkan bahwasannya bertawasul kepada Nabi
bertawasul kepada orang-orang soleh, hukum bertawasul itu diperbolehkan baik pada masa hidupnya Kanjeng Nabi atau setelah wafatnya Rasulullah, baik masa hidupnya para wali ataupun sudah meninggalnya para wali. Ini hukumnya diperbolehkan. Di antara dalilnya juga adalah dawuhnya Kanjeng Nabi, beliau itu menjelaskan idza kharajar rajulu min baitihi ila shalah, ketika ada seseorang yang keluar dari rumah menuju untuk melakukan sholat, ya, misal menuju ke masjid, faqala, terus kemudian orang tersebut mengatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsaya hadza fa inni lam akhruj asyara wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhafika wabtagha mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfirul dhunuba illa anta wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdiya salatahu. Nah, ini doa yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika menuju ke tempat sholat. Yang makna dari doa ini adalah, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu dengan haknya orang-orang salih yang meminta kepadamu. Wa bihaqqi saya, dengan hak derajat langkahku ini, fa inni lam akhruj asyara wala batara, dan sesungguhnya saya tidaklah keluar dari rumah menuju ke tempat sholat bukan bertujuan untuk sombong, angkuh, ya, wala riya awwala sum'ah, dan tidak bertujuan riya, tidak bertujuan sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain. Kharajtu ittiqa'a sakhatika, ya, saya keluar dari rumah menuju sholat karena takut atas siksaan engkau, wabtagha amardatika, dan mengharapkan ridho dari engkau, as'aluka antung kizani minan nar, saya meminta kepadamu ya Allah supaya menyelamatkan aku dari api neraka, wa antaghfirali dzunubi, dan supaya engkau ya Allah mengampuni dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada zat yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Nah, ini yang seperti itu kurang lebihnya. Nah, pada hadis ini dijelaskan Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin, disebutkan bihaqqi sa'ilin, ya, baik, ya, bihaqqi sa'ilin ay fi hayatihim wa ba'da mamatihim, ya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, ya, bertawasul kepada orang-orang salih, baik mereka sudah meninggal dunia, ya, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadi tidak dibatasi, tawasul diperbolehkan, ya, tidak dibatasi dengan ketentuan syarat berupa harus masih hidup dan di hadapannya. Namun hukum tawasul, ya, baik bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup, baik di hadapannya ataupun tidak di hadapannya, itu diperbolehkan secara syara. Nah, kalau muncul pertanyaan lagi, ya, karena sebagian orang itu, ya, bertanya ataupun, ya, istilahnya mengingkari dengan hukum tawasul, ya, akhirnya mereka mengatakan, loh, Sayyidina Umar itu, ya, tidak bertawasul kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Artinya meninggalkan tawasul kepada Rasulullah, ya, yang sudah meninggal dunia, padahal beliau masih bisa bertawasul kepada Rasulullah. Kenapa bertawasul kepada Sayyidina Abbas? Ini kan menunjukkan tindakan Sayyidina Umar berupa meninggalkan tawasul kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia, itu menunjukkan dilarang, dihukumi haram. Kita jawab bahwa tarkus syai' la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan, dipastikan bahwasanya itu dilarang, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama usul di dalam kitab-kitab mereka, bahwa an-tarka syai'i la yadullu ala man'ihi, ya, sesungguhnya meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut dilarang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak meninggalkan perkara-perkara yang mubah?
Tapi itu tidak menunjukkan bahwa perkara yang mubah menjadi haram. Artinya hal yang tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu tidak bertawasul kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia pada saat itu, beliau justru bertawasul kepada Sayyidina Abbas, itu tidak menunjukkan bahwa hukum tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya dilarang, ya. Tidak hukumnya seperti itu. Berbeda dengan siapa Ibnu Taimiyah dan para pengikut-pengikutnya, Nufatu Tawassul, orang yang anti tawassul, yaitu Sakta Al-Wahabiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu memberikan kaidah kepada para pengikut-pengikutnya bahwa at-tawassul jaizun illa lil hayyil hadir. Tawasul itu diperbolehkan ketika kepada orang yang masih hidup dan di hadapannya. Nah, ini jelas kaidah yang keliru. Kenapa? Karena kaidah ini tidak didasari dengan Al-Qur'an dan juga tidak didasari dengan hadis. Dan syarat apapun ya, syarat apapun ketika tidak ada landasan dari Al-Qur'an dan hadis, maka jelas syarat itu dihukumi batil, syarat itu tidak diterima. Apalagi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasannya tawasul diperbolehkan dengan syarat harus masih hidup dan di hadapannya. Itu bertentangan dengan hadis yang sebelumnya kita sudah bahas, bahwasannya orang yang buta yang telah diajari oleh Rasulullah doa tawasul, dan saat itu juga orang yang buta tersebut berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi serta tidak di hadapan Rasulullah. Ya, artinya apa? Artinya diperbolehkan bertawasul, ya, baik di hadapan Kanjeng Nabi ataupun tidak di hadapan Kanjeng Nabi, baik setelah wafatnya Rasulullah atau sudah ataupun masih hidup, ini hukumnya diperbolehkan. Kita kembali lagi pada temanya bahwa hukum tawasul kepada aulia itu diperbolehkan dengan bukti Sayyidina Umar itu bertawasul kepada sahabat Abbas, di mana sahabat Abbas itu adalah seorang ahlus shalah, seseorang yang salih. Ya, bahkan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, setelah menyebutkan ceritanya Sayyidina Umar bertawasul kepada sahabat Abbas, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yustafadu min qissatil Abbas istihbabul istishfa bi ahli khairi wassalah wa ahli baitin nubuwah. Jadi yang bisa diambil dari ceritanya Abbas, yakni Sayyidina Umar bertawasul kepada Abbas, adalah disunahkannya meminta istisfa, meminta pertolongan bi ahlil khair, dengan orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang saleh, wa ahli baitin nubuwah, dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kesimpulannya tawassul kepada para wali itu diperbolehkan baik pada masa hidup mereka atau sudah meninggal dunia, baik di hadapan mereka ataupun tidak di hadapan mereka, itu diperbolehkan. Nah, ini membantah kelompok siapa? Membantah kelompok Al-Wahabiyah, di mana mereka itu disebut kelompok Nufatut Tawassul, orang yang anti tawassul. Mereka mengatakan bahwasannya tawassul, ya, hukumnya syirik. Mereka mengatakan orang yang tawasul kepada wali dihukumi orang yang beribadah kepada selain Allah. Na'udzubillah. Nah, seperti itu, Ustaz. Ada ada tamu, ada tamu. Barakallahu fiik. Amin. Ada tamu, Ustaz.